Tahukah kamu apa itu Alkitab? Cek video berikut ini. Banyak orang bilang baca Alkitab penting. Tapi sebenarnya apa itu Alkitab? Kalau kamu tahu jawaban ini akan sangat menolong kamu untuk bisa baca Alkitab dengan lebih baik lagi. Karena banyak orang bingung gimana cara baca Alkitab. Merasa baca Alkitab itu penting tapi nggak ngerti cara bacanya. Jadi pertama kita harus ngerti dulu apa itu Alkitab. Pertanyaan ini sendiri ribet sebenarnya, karena itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan sekarang aku akan bahas dari sudut pandang manusia. Secara sejarah Alkitab itu apa? Alkitab itu ada kompilasi different scrolls, gulungan-gulungan. Jadi aslinya Alkitab itu yang mereka miliki adalah gulungan-gulungan throughout different ages, melewati berbagai zaman, rentangnya mungkin 2000 tahunan, written by different author, ditulis oleh penulis yang berbeda-beda dan comprised of different genres, dibentuk melalui genre yang berbeda. Kita masuk satu-satu. Yang pertama, scroll yang berbeda atau gulungan yang berbeda. Kalau sekarang yang kita lihat Alkitab itu udah satu buku ya. Satu buku itu udah digabung dari Kejadian sampai kepada Wahyu. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Tapi di dalam aslinya kitab itu satu gulungan. Kejadian itu satu gulungan. Keluaran satu gulungan. Imamat satu gulungan. Terus sampai Wahyu satu gulungan. Injil ada 4 gulungan berbeda menceritakan sesuatu yang mirip. Di dalam perjanjian lama juga banyak sebenarnya. Misalnya Samuel dan Tawarikh atau raja-raja dan Tawarikh. Ketika menyadari kalau ini gulungan yang berbeda, maka ada different point of view dan mereka mestinya utamanya dilihat sebagai complementary, jadi saling melengkapi. Kalau kamu belajar musik misalnya, Google musik gitu ya, musik teori gitu ya, kamu ketemu source yang berbeda, mereka kadang-kadang ngomongin hal yang berbeda. Misalnya musik itu atau menyanyi gitu ya, ada beberapa yang lebih nekenin teknik menyanyi, beberapa nekenin perasaan. Dan di sini kadang-kadang ada sedikit kontradiksi ketika ngomongin teknik sama ketika menekankan perasaan. Kadang-kadang bisa berasa sedikit kontradiksi, tapi sebenarnya itu tidak kontradiksi karena dari sudut pandang yang berbeda memberikan penekanan yang berbeda. Begitu juga dengan Alkitab. Alkitab membicarakan tentang Allah yang seperti apa. Kadang-kadang Allahnya marah gitu misalnya, kadang-kadang mengasihi, tapi itu bukanlah satu kontradiksi, tapi itu complementary, saling melengkapi. Jadi ini berbeda gulungan. Jadi ketika kamu baca Alkitabmu, lihat gulungannya dan jangan melihat itu sebagai kontradiksi ketika ada fenomena yang berbeda yang dicatat, karena itu mungkin aja cuma karena berbeda penekanan. Yang kedua, beda penulis. Setiap penulis mempunyai gaya tulisnya sendiri, gaya bahasanya sendiri. Setiap penulis juga mempunyai penekanannya, pesan yang dia mau sampaikan dengan caranya tersendiri. Ada penulis yang suka dengan kronologis, semua dicatat kronologis. Yang satu mungkin menuliskan alur pikir. Matius itu sangat suka dengan alur pikir atau dengan bentuk ya. Jadi ada khotbah-khotbah, kumpulan khotbah itu dikumpulin jadi satu. Matius 5-7 dikasih judul khotbah di bukit. Ya, sementara di Lukas khotbah di bukit itu tersebar di mana-mana sebenarnya. Jadi Matius itu suka ngumpulin. Perumpamaan dikumpulin jadi satu, khotbah di bukit dikumpulin jadi satu, apa dikumpulin jadi satu gitu. Sementara Lukas mungkin penekanannya dia mau menyampaikan pesan apa yang ingin dimasukin. Apakah itu kontradiksi? Sebenarnya Yesus ngomong ini dulu atau ini dulu, ini dulu atau ini dulu. Kenyataannya gimana kalau kronologisnya? Ya kita nggak tahu. Ada yang berpendapat yang kira lumayan masuk akal. Khotbah di bukit itu sebenarnya banyak sekali khotbah Yesus. Zaman itu harus keliling kota demi kota, bisa ke bukit, bisa berkali-kali menyampaikan pesan yang sama pada orang yang berbeda. Jadi itu mungkin ada banyak sekali khotbah Yesus yang dikumpulkan menjadi satu oleh Matius maupun oleh Lukas. Jadi itu bukan kontradiksi. Kok setelah ini bukannya ini? Karena itu penulis Alkitab nggak tentu menekankan kronologis. Ya, jadi di situ ketika membaca Alkitab menemukan kontradiksi, bukan kontradiksi mungkin, karena itu beda penekanan yang disampaikan oleh penulis Alkitab. Nomor 3, berbeda zaman. Alkitab adalah buku yang ditulis di dalam rentang waktu yang sangat-sangat panjang, 1000 tahun lebih, hampir 2000 tahun lamanya. Jarak waktu penulisan Alkitab dari kitab pertama hingga kitab terakhir. Buku ini sudah dibaca 2000 tahun
oleh orang-orang yang berbeda. Bukan cuma sudah dibaca oleh begitu banyak orang, ada begitu banyak orang yang rela mati demi mempertahankan nilai-nilai Alkitab. Alkitab itu punya nilai yang sebegitu tingginya. Itu mungkin adalah salah satu the most important classics throughout human history. Beberapa buku ditulis dalam waktu beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, memerlukan research yang begitu banyak untuk menulis satu buku tersebut. Alkitab itu ribuan tahun oleh 40 penulis Alkitab. Bayangkan kualitas daripada buku tersebut yang masih dibaca beribu-ribu tahun. Kita menghargai, mengapresiasi keindahan Alkitab ketika mengenal kalau Alkitab itu ditulis melalui zaman yang berbeda. Dan itu juga mempengaruhi cara kita menginterpretasi. Karena zaman yang berbeda menunjukkan konteks yang berbeda, kisah yang berbeda, pengalaman yang berbeda, author yang berbeda, dari background yang berbeda. Ada yang backgroundnya sangat-sangat educated, ada yang backgroundnya cuma gembala. Dari berbagai background yang berbeda ini mempengaruhi, dan itu bisa relate kepada banyak sekali orang karena latar belakang yang berbeda, dari zaman yang berbeda, dari tantangan yang berbeda, kadang kondisi damai, kadang kondisi perang, dari zaman-zaman yang berbeda-beda saling melengkapi. Message itu dikumpulkan, the best of the best dikumpulkan dalam satu buku yang bernama Alkitab. Yang terakhir, nomor 4, berbeda genre. Jadi Alkitab sendiri bukan cuma satu genre saja, ada banyak sekali genre penulisan. Ada yang stylenya history, kitab sejarah, misalkan kitab Yosua, kitab Samuel, kitab Raja-Raja, atau kisah para rasul, itu sejarah. Tapi bukan cuma itu, ada kitab yang seperti Amsal yang isinya words of wisdom, quotes. Ada yang seperti Mazmur, puisi, isi lagu. Ada yang pronouncement itu profesi, nubuatan, ucapan-ucapan dari Tuhan, oracles. Ada yang isinya surat, jenisnya surat. Jadi ada banyak sekali genre, dan kamu untuk mengerti isi Alkitab itu, kamu perlu mengerti setiap genre. Kalau kamu membaca puisi sama kamu membaca sejarah, tentu tidak. Kamu membaca kata-kata bijaksana sama kamu membaca sejarah, tentu beda, menggunakan cara yang berbeda. Kalau surat, gimana kamu baca surat sama kamu baca sejarah, itu berbeda cara membacanya. Jadi kamu perlu pelajari genre apa sebenarnya yang Alkitab lagi tulis, dan dari situ baru interpretasi kita lebih baik, lebih setia, dan lebih konsisten. Ada 4 hal yang aku bahas. Alkitab terdiri dari different scrolls, gulungan yang berbeda, pengarang yang berbeda, ditulis dalam waktu ribuan tahun, yang menyebabkan Alkitab jadi, I believe it is the most important classics throughout human history. Dan juga different genre, ditulis dengan style yang berbeda, mengappreciate style-style yang berbeda. Semoga ini bisa membuatmu semakin tertarik untuk belajar Alkitab, untuk mengenal Alkitab lebih dalam lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!